Yo yo, what's up man? Kembali lagi bersama gua di podcast teman gabut. Sebelumnya selamat malam buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan semoga nyaman dengan podcast gua. Dan makasih banyak buat orang-orang yang selalu mampir ke channel gua dengan dengerin, like, komen dan subscribe. Karena itu sangat menyupport gua dan mendukung gua biar gua terus semangat berkonten gitu. Tapi hari-hari ini gue jarang banget berkonten. Bahkan uploadnya itu 2 minggu sekali. Gue sorry banget. Karena mungkin ada tekanan batin. Enggak. Maksudnya ada suatu pekerjaan yang mungkin ya membuat gue males untuk berkonten gitu. Dan terima kasih banyak yang telah mengirimkan ceritanya melalui IG ataupun Telegram. Dan gue mau angkat kisahnya seseorang juga di sini. Orang Kuningan gitu ya, Jawa Barat tepatnya. Sebut saja namanya itu Ijem. Karena dia itu orang Sunda gitu ya. Kalau orang Sunda itu ciri khasnya namanya tuh kesunda-sundaan gitu kan. Kalau cowok itu kan biasanya Sunda itu kebanyakan Asep, Udin, Martono, Tono gitu kan. Kalau cewek itu Tini, Sukinem, Sutija, Makrot gitu kan. Banyak banget itu ciri khas nama-nama dari daerah Sunda gitu. Oke, dan gue bingung mau ambil judulnya apa, tapi kita bacain dulu ceritanya. Ceritanya itu kayak gini ya. Gue ambil lah sedikit gitu. Jadi dia itu adalah wanita yang memainkan salah satu aplikasi buat nyanyi-nyanyi gitu. Jadi ada aplikasi yang khusus buat nyanyi. Ternyata di dalamnya itu ada kayak grup ataupun PEMS ataupun squad kayak gitu. Jadi yang bisa menyatukan komunikasi gitu. Jadi ada suatu ruangan agar orang-orang itu bisa berkomunikasi antara orang jauh, orang dekat, ataupun orang manapun dikumpulkan dalam suatu ruangan tersebut gitu. Ya grup lah, intinya grup WhatsApp gitu ya. Tapi gak sembarang orang yang bisa masuk ke sana kecuali orang tersebut udah menjadi bagiannya gitu. Tahu kan? Jadi orang-orang yang main aplikasi itu apa ya? Ada yang disebut juga dengan yang namanya squad. Ya, pakai label-label kayak gitu ataupun logo lah, bukan label sih. Nah, dia itu adalah salah satu cewek yang menurut gue itu baik, cantik, manis, meski tak terlalu tinggi gitu. Enggak. Ya pokoknya dia itu adalah salah satu cewek yang hobi banget dengan nyanyi. Nyanyi itu adalah sebagian dari hobinya. Dia sangat menyukai lagu yang bergenre India gitu kan. Dan gue juga sempat dinyanyiin oleh dia yang judulnya apa ya judulnya, lupa lagi lah, pokoknya lagunya tuh kayak gimana gitu ya, pokoknya lagu India gitu. Tujhe mira gitu, gak tau lah pokoknya gitu. Ya pokoknya dia itu adalah salah satu cewek yang menyukai lagu yang bergenre India gitu. Nah, ketika itu dia sedang nyanyi-nyanyi di roomnya ataupun di ruangannya yang orang-orang itu bisa masuk dan bisa mendengarkan ketika dia nyanyi. Dan setelah itu ada salah satu cowok yang usianya itu di bawah dia yang sama menyukai lagu yang bergenre India gitu ya. Dia itu coba naik juga untuk nunjukin skillnya gitu. Dan ternyata berhasil juga. Suara dia dan nyanyian dia memikat cewek ini gitu. Si Ijem ini gitu. Tertarik dan menyukai dia karena suaranya. Jadi banyak di sini ya, di dunia virtual ini orang-orang yang menyukai karena suaranya gitu. Banyak lah pokoknya. Salah satunya pacar gua gitu. Pacar yang menyukai suara gua karena gua fisik kalah gitu. Tapi kalau suara mah berani diadu. Enggak.
Walaupun gak bisa nyanyi, tapi gue bisa lah buat bikin puisi-puisi kayak gini nih. Contohnya, teruntuk kamu yang jauh di sana. Di sini, aku memendam rasa yang amat dalam. Tentang suatu kerinduan yang tak kunjung pertemuan. Aku tahu jarak di antara kita amatlah jauh. Tapi kamu harus percaya bahwa perasaanku utuh buatmu. Asik. Bagus gak? Apa garing gitu? Nah, oke. Lanjut lagi ke ceritanya dia. Dan pada akhirnya setelah dia tahu bahwa cowoknya itu memikat perasaannya, dia mencoba untuk stalking IG-nya gitu kan. Stalking IG-nya sampai dia ngeberaniin diri buat nge-DM. Dan ternyata cowoknya tersebut itu bersifat jutek sama dia gitu kan. Bahkan gak ngehargain dia gitu kan. Ya intinya ya ngejauhin dia, bahkan gak ya intinya kayak gitulah. Jutek cowoknya itu kepada si Ijem ini gitu. Dan setelah itu Ijem merasa sakit hati, tapi sebelumnya Ijem sama teman-temannya itu ngebangun sekuat dulu, ngediriin sekuat ataupun grup WhatsApp yang tidak sembarang orang bisa masuk kecuali diajak oleh salah satu admin di sana ataupun diundang untuk masuk, ataupun teman-temannya ada juga yang mau masuk tapi harus izin dulu kepada adminnya gitu. Nah di sini si Jem ini mencoba untuk ngehubungi si cowok dan buat ngajak dia masuk ke sekuatnya gitu. Tapi sayang banget si cowok tersebut menolak dengan mentah-mentah tawaran si Ijem ini gitu. Gak bisa katanya, gak tahu alasannya gitu. Dan ini membuat si Ijem sakit hati banget. Dia yang mencoba untuk friendly, mencoba untuk deketin dia, ternyata usahanya dia itu, karena belum tahu karakter si cowok jutek ya, jadi makanya dia ngerasa usahanya itu udah disia-siain gitu. Bahkan perjuangannya itu udah ngapain juga. Sampai kepikiran lah di otak si Ijem dan perasaan si Ijem, gue sakit hati sama dia gitu kan. Gue harus balas dendam nih. Gue harus bikin dia jatuh cinta. Anjay. Dan sampai saat itu dia tidak membuka aplikasi tersebut lagi, si Ijem ini. Dia sengaja buat ngilang. Dan dia membuat akun baru lagi setelah udah lama ngilang juga. Dia nyanyi-nyanyi gitu kan. Tiba-tiba si cowoknya masuk ke dia. Dengerin dia nyanyi, lalu komen kayak gini. Kak, suaranya merdu banget. Asik. Pakai emoticon lope. Pakai emoticon titik 2 bintang gitu. Yang bikin si cewek itu luluh lagi gitu kan. Yang bikin si cewek itu aduh gimana gitu. Dan dia ngucapin hal itu pun bukan 1 kali 2 kali. Ternyata ada juga ya cewek yang baper sama ketikan gitu. Padahal cuman ketikan anjir. Kok bisa baper gitu. Ya udah gue juga coba. Kamu cantik gitu ntar lah sama cewek-cewek gitu ya. Kamu cantik. Izinkan aku mencintaimu titik 2 bintang. Jatuhnya alay kalau gue sih. Enggak. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Enggak, bukan ketawain ya. Emang menurut gue sih kayak gitu. Lanjut keduanya, cerita kembali lagi ke cerita selanjutnya. Cerita yang tadi gitu, ke topik. Membuat si ceweknya. Dan tiba-tiba setelah lama dia gak berkomunikasi dengan si cowok ini. Udah berapa lama? Lama banget ya. Si cowoknya nge-DM sama dia gitu. Dia mau katanya ngobrol-ngobrol di atas. Dia mau buat gabung ke sekuatnya. PDKT lah mereka gitu. Pendekatan gitu ya. PDKT. Ya gak tau lah. Kalian tahu gak caranya PDKT kan? Yang namanya cowok itu pandai bermodus, pandai cari topik pembahasan gitu kan. Sehingga si cewek itu nyaman. Ya gitu sih.
Kalau gue sih kayak gitulah. Yang paling utama dari PDKT itu adalah suatu kemodusan dan topik pembicaraan. PDKT akan gagal ketika kalian gak bisa untuk membahas ataupun mencari topik pembahasan. Ya menurut gue sih kayak gitu. Karena hal yang paling penting ketika kalian PDKT adalah suatu topik pembahasan. Ya, bingung kalian kan mau PDKT sama seseorang tapi gak ada topik. Mulainya dari mana dan gimana caranya biar obrolan ini gak berakhir. Itu sih. Nah makanya buat para cowok nih, ataupun para cewek yang mau ngedeketin cowok, sebelum kalian ngedeketin, sebelum kalian berkomunikasi sama dia, siapkanlah suatu topik pembahasan yang tidak akan pernah ada ujungnya gitu. Ya meskipun udah di tingkat tidur, besok masih tetap terbahas. Tapi carilah cowok dan cewek yang welcome gitu ya, friendly. Ya biar kalian tahu bagaimana rasanya dianggap seseorang tapi kalian ngerasa kegeeran gitu padahal semua orang disamain. Aduh, aduh, suaranya malah habis gitu ya. Dan setelah itu PDKT, dia tahu si cewek ini jaraknya amat jauh gitu ya. Si Ijem tuh sama si cowoknya itu amatlah jauh lah. Ijem sama Kevin gitu ya, kan orang Jawa namanya bagus-bagus gitu. Di luar pulau. Ijem dan Kevin itu jaraknya amat jauh gitu antara Kuningan dan Sumatera Utara. Wow, jauh banget ya. Jauh lah, bukan hal deket itu. Tapi hubungan ini udah bertahan selama 7 bulan. Sering video callan, sering teleponan, bahkan teleponan tiap malam, sleep call gitu kan. Video callan, video call gitu kan. Sampai tidur gitu kan. Dan itu adalah salah satu hal yang menguatkan hubungan. Karena gue coba untuk ngedeketin dia juga, ternyata dia udah ada yang baru, asik. Bukan ada yang baru sih, tapi udah nyaman banget gitu kan. Dan emang kesetiaannya itu, komitmennya itu yang dibuat, wah keren banget, gak bisa dipecahkan oleh sembarang orang. Dan itu menurut gue keren banget sih. Nah di sini kita bisa simak baik-baik ya, kalau yang namanya jodoh gitu. Tapi maaf nih, yang paling utama dari suatu hubungan ya adalah jarak jauh. Hubungan jarak jauh adalah suatu komitmen. Yang menguatkan suatu komitmen adalah suatu kepastian. Kita tidak mungkin selamanya buat komitmen, tapi kita tidak diberikan kepastian. Maaf, kepastian itu bukan hanya sekedar pacaran, ataupun mengaitkan suatu hubungan, tapi yaitu kepastian itu adalah ketika seorang cowok datang ke rumah kamu dan memastikan, ya minimal tunangan lah gitu ya. Maksimalnya nikah gitu, syukur-syukur sampai nikah gitu. Jadi jangan sampai lu percaya dengan omongan cowok padahal cowok itu hanya sebatas pacaran dulu, belum ada kepastian yang seutuhnya gitu. Nah seperti itu. Nyambung gak sih? Gue harap nyambung lah pokoknya ya. Karena di podcast kali ini gue hanya ingin mengambil kesimpulan dan saran bahwa yang namanya virtual, satu yang gue alamin ya, gue kan mantan buaya virtual gitu, asik, mantan gitu. Yang paling utama dari suatu hubungan virtual itu adalah komitmen ya, komitmen, jujur, dan tidak saling tidak saling membohongi satu sama lain, menjaga. Karena kita harus mencintai seseorang itu harus merasa kita itu dicintai. Jangan sampai kita hanya mencintai tapi tidak pernah dicintai. Dan saran dari gua buat orang-orang yang virtual, coba deh tanya kepastiannya. Ya, jangan sampai kalian nyaman tapi kepastian gak ada gitu. Yang ada ujung-ujungnya kalian sakit gitu ya. Ibaratnya bapernya online tapi sakitnya real gitu. Gitu sih. Kok gue bijak juga ya.
Ya udah, di konten kali ini makasih banyak buat kamu Ijem yang telah mengirimkan ceritanya dan saran dari gua. Semoga saran dari gua, semoga ada kepastian, dan tanyalah cowok tersebut kepastian. Ya, saran dari gua sih. Jangan terlalu baper, oke? Dan buat kalian semua yang belum menemukan seseorang yang tepat, percayalah, suatu saat akan ada seseorang yang benar-benar menjaga kalian, benar-benar membuat kalian nyaman. Dan satu hal lagi, like, comment, dan subscribe, oke?